sementara menunggu Pak Gubernur sedang bersiap-siap, secara dadakan saja saya diminta untuk memberikan sambutan ini. Dan selaku ASN tentunya selalu siap apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Sekretaris Jenderal Arkasindu Bapak Dr. Ino, selamat datang Pak di Bumi Sriwijaya. Yang kami hormati dan yang kami banggakan serta kami cintai, orang tua kami, saudara kami, Pak Haji Selamat Mesentono S3, bukan lagi S1 ya, selaku Ketua Arkasindu Sumatera Selatan terpilih dan juga selaku Wakil Bupati Banyuasin yang selalu semangat memperjuangkan nasib rakyatnya. Yang kami hormati, yang kami banggakan, mewakili Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Ibu Ade, selamat datang Bu. Yang saya hormati dan yang kami banggakan, Ketua Gapki Sumsel, Pak Alek. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, mewakili Polda Sumatera Selatan, Pak Dwi, Pak Karimun. Dan yang kami banggakan serta kami cintai, Dewan Pakar kami, Kakanda Profesor Dr. Andi Mulyana. Bapak Ibu, para ketua Arkasindu Kabupaten Kota yang sempat hadir dan semua hadirin berbahagia. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Yang Maha Kuasa, karena sampai saat ini, detik ini, kita semua banyak diberikan suatu nikmat, terutama nikmat Islam, iman, kesehatan, kekuatan dan batin, sehingga kita dapat bersilaturahim hadir di sini dalam rangka acara pengukuhan pengurus wilayah Arkasindu Sumatera Selatan periode 2022-2025. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sini akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang pertama, atas nama jajaran Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, kami mengucapkan selamat dan sukses atas terpilih dan dikukuhkannya Arkasindu Sumatera Selatan tahun 2025, khusus kepada Pak Di Selamat dan seluruh jajaran. Mudah-mudahan di bawah pimpinan Pak Selamat dan semua pengurus, Arkasindu Sumatera Selatan akan bermanfaat dan selalu bermanfaat dan tetap jaya di bumi Sumatera Selatan ini. Amin. Ya benar. Pak Sekjen, Pak Di Selamat serta Bapak Ibu semua yang hadir. Kalau kita berbicara masalah kelapa sawit ini sangat menarik. Mulai dari kenikmatan, isu yang nikmat, isu yang tidak nikmat, sampai dengan manfaat-manfaat yang lainnya. Banyak sumber daya alam di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, subsektor perkebunan sangat banyak sekali. Khusus sawit saja, kita berbicara tentang sawit. Sumatera Selatan ini Pak Sekjen, 1.200 juta hektar. Bayangkan, ada 276 perusahaan, ada 89 PKS, pabrik pengolahan CPO. Ada 3 pabrik mengolah minyak goreng, 2 pabrik yang punya kebun juga punya pabrik minyak goreng, dan hanya 1 yaitu Internusa yang hanya mengelola minyak goreng, dia tidak punya kebun. Kita punya sumber daya petani sawit di Sumatera Selatan ini Pak Sekjen, kurang lebih ada 1.400 orang, 1.400.000 orang. Bayangkan, dari kurang lebih 8 juta penduduk Sumatera Selatan. Dan sektor perkebunan khusus Sulawesi ini sangat menjanjikan di Sumatera Selatan, karena hampir di 17 kabupaten kota ini, termasuk kota Palembang, ada kebun sawit Pak, walaupun di pinggirannya, termasuk di halaman rumah Pak Di Selamat ada kebun sawit Pak. Bayangkan Pak Sekjen, Bapak Ibu semua, kaya kita ini. Tapi kekayaan kita dengan kelapa sawit saja juga banyak menimbulkan permasalahan. Salah satunya menjadi isu, mulai dari isu tentang kelapa sawit rakus air, merusak tata kelola air, sampai dengan harga TBS. Belum lagi kita berbicara masalah pupuk sawit.
yang pupuk harganya sudah meroket. Tapi semua ini adalah tantangan untuk maju. Setiap apapun yang ingin maju di dunia ini pasti ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan, tidak akan pernah kita dapat pengalaman untuk maju. Ini harus kita garis bawahi. Yang kedua, bahwa problema yang terjadi saat ini, masalah harga TBS, ini bukan Sumatera Selatan saja. Tadi disampaikan oleh Pak Ketum bahwa Sumatera Selatan nomor 5 terbawah harga. Itu harga di tingkat petani swadaya. Saya ASEKJEN. Kalau di tingkat plasma, KUD plasma ini biasa-biasa saja. Bahkan kami bersaing sama tetangga kami Jambi dan Riau. Sama-sama 1.600-1.700. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh Apkasindo. Bagaimana Apkasindo memperjuangkan nasib petani swadaya ini sehingga harganya paling tidak mendekati sama dengan harga ketetapan harga TBS oleh pemerintah yang dalam hal ini di Dinas Perkebunan. Ini yang paling penting, bagaimana perjuangan Apkasindo. Tetapi perjuangan ini banyak kaitannya juga Pak Islam, saya mohon maaf. Banyak alasan perusahaan yang menolak atau merendahkan harga petani, dan diantaranya adalah keseragaman buah, tingkat kematangan buah, produksi juga kaitannya dengan pupuk. Nah, ini yang harus dicermati. Mungkin ini akan diselesaikan, diceritakan dalam program-program kerja Apkasindo Sumatera Selatan. Kemudian Bapak Ibu semua, saya sampai saat ini juga masih prihatin. Banyaknya peredaran bibit yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sumatera Selatan kalau kita lihat hampir semua, ketika saya mengadakan kunjungan lapangan, hampir banyak bermunculan penangkar-penangkar ini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini Bapak Ibu semua juga harus jeli menyikapi ini. Saya sedang mengadakan pendekatan rapat dengan pihak Polda untuk melakukan sweeping ini, pemeriksaan terhadap seluruh penangkar. Karena apa? Kelapa sawit ini baru dapat dilihat hasilnya 4 tahun sampai 5 tahun, baru ketahuan bahwa ini bibitnya tidak bagus. Lain dengan tanaman pangan, ngitung bulan sudah dapat dilihat. Oleh karena itu undang-undang juga mempunyai garisan, mempunyai aturan-aturan tentang pengawasan terhadap benih ataupun bibit kelapa sawit ini. Kemudian Bapak Ibu juga para pengurus Apkasindo untuk tidak saja memikirkan harga TBS, jangan kita terlena terlalu memikirkan harga TBS, tapi pikirkan juga pupuk. Bagaimana Bapak Ibu seluruh petani swadaya ini dapat membuat alternatif pupuk-pupuk ini. Jadi tidak tergantung kepada pupuk kimia, tapi juga bagaimana Apkasindo dapat membuat terdiri dari limbah-limbah sawit ini menjadi pupuk-pupuk organik yang sangat bermanfaat. Ini yang paling penting. Nah, kalau kita lihat harga saja, ini tata niaga TBS kita kan bervariasi. Ada harga yang berdasarkan ketetapan harga penetapan harga. Ada juga harga antara pemegang DO sama perusahaan, dan ada juga harga yang ditetapkan oleh tengkulak. Nah, kalau harga yang ditetapkan oleh tim harga Sumatera Selatan ini untuk KUD plasma dengan pabrik, ini sudah jelas. Kemudian harga yang kesepakatan pemegang DO dengan pabrik, ini kesepakatan antara pemegang DO dengan pabrik, tidak mengacu kepada harga ketetapan tim. Apalagi harga petani swadaya. Swadaya ini ditetapkan oleh tengkulak yang harganya semau-maunya. Nah, ini yang menjadi PR atau tugas daripada Apkasindo Sumatera Selatan ataupun kabupaten kota, bagaimana memotong rantai-rantai daripada tengkulak ini. Apakah dia membentuk suatu OPH ataukah dia membentuk suatu koperasi KUD sehingga Apkasindo melakukan kemitraan dengan perusahaan langsung hingga paling tidak menyamai daripada pemegang DU. Nah, ini tugas daripada Apkasindo Sumatera Selatan maupun Apkasindo
kabupaten kota. Bapak Ibu hadirin berbahagia, saya kembali lagi kepada pupuk tadi. Saat ini pupuk banyak disinyalir pupuk-pupuk yang ilegal. Bibit juga demikian. Nah, pupuk harganya sangat tidak berimbang dengan harga TBS. Oleh karena itu sekali lagi, saya kemarin baru pulang ke salah satu KUD di Mesuji, Kabupaten Oki. Mereka membuat pupuk-pupuk kompos hasil daripada turunan sawit, dan alhamdulillah menurut cerita mereka, tapi belum kita uji di laboratorium, menurut mereka sudah mengurangi pupuk-pupuk menjadi pupuk kimia dengan memanfaatkan pupuk yang mereka buat. Alhamdulillah produksi setelah berapa tahun ini dia bilang sama dengan menggunakan pupuk-pupuk kimia. Nah, kenapa tidak Apkasindo untuk mengurangi kos biaya para petani kita, terutama swadaya, ini membuat terobosan-terobosan ini. Bila perlu sampai nanti dibuatkan hak paten melalui Apkasindo, bahwa ini loh, Apkasindo tidak saja berbicara masalah TBS yang selalu terpuruk, tetapi kami juga punya teknologi, punya SDM yang mampu membuat pupuk organik. Ini harapan kami. Kemudian Bapak Ibu para pengurus Apkasindo Sumatera Selatan dan kabupaten kota, kalau kita lihat Bapak Ibu di daerah ini kan yang ribut ini adalah harga TBS di tingkat petani swadaya. Saya melihat karet. Bagaimana sekarang karet itu saat ini harganya sudah mulai stabil. Yang tidak stabil itu harga yang maunya sendiri, yaitu hari ini disadap, sore nanti dijual, atau besok dijual. Ini, tetapi saat ini Dinas Perkebunan punya program namanya 4S. Satu hari, satu tempat, satu mutu, satu harga. Ini untuk mengatasi harga karet, khususnya petani-petani karet. Nah, bagaimana ini juga berlaku kepada sawit? Para petani-petani kelapa sawit swadaya khususnya membentuk UPH ini. Kalau unit pengolahan pemasaran sawit mungkin, kalau karet kan UPBB bokar. Nah, ini bisa dilihat, tapi tidak harus meniru ya. Silakan paling tidak ada ke arah sana bagaimana Apkasindo menyikapi harga ini seperti itu. Jadi begitu. Jadi yang kita inginkan bahwa Apkasindo itu bermanfaat untuk seluruh bangsa ini. Yang kata Pak Sekjen tadi 270 juta itu benar. Ketika minyak goreng hilang peredaran, ibu-ibu bingung, memerintahkan bapak-bapaknya itu cari sampai kemana-mana. Saya juga Pak Sekjen, diperintah istri saya, Pak, minyak goreng habis, dia bilang, tutup kiri kanan. Padahal Pak, Dinas Perkebunan ini punya 3 Pak di bawah mitra kita. Tapi bagaimana ini? Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas kepada Apkasindo Sumatera Selatan dan Apkasindo Kabupaten Kota. Mudah-mudahan dengan dilantik dan dikukuhkannya pengurus Apkasindo Sumatera Selatan ini akan membawa tren-tren baru, akan membawa harapan-harapan baru dan lebih baik dari yang kemarin dan yang selalu diharapkan. Bukannya yang kemarin tidak baik, tapi sudah baik, tapi selalu berharap akan lebih baik lagi dari hari kemarin tentunya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Insya Allah sebentar lagi Pak Gubernur akan tiba. Bapak Ibu, kami mohon juga untuk tetap hadir di ruangan ini ketika Pak Gubernur hadir. Demikian sekedar kata-kata dari kami Dinas Perkebunan Sumatera Selatan. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kalau Allah dan mohon ampun. Kami Dinas Perkebunan Sumatera Selatan punya slogan, punya mutu, profesional dalam bekerja, nyata dalam berkarya untuk perkebunan berkelanjutan.
Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.